warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai review jurnal dengan mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan yang beranggotakan saya Adistia Siva dan Amelia Dwi Putri Suryani serta Agustin Indi Rahmah dengan dosen pengempu Puspita Handayani SEMAK. Di sini kami akan mereview jurnal dengan judul Determinan Implementasi Integrated Reporting pada Perusahaan Manufaktur yang diterbitkan melalui jurnal EMBA yang ber-ISSN 2303 sampai 1174 dengan volume 9 nomor 3 halaman 1442 sampai 1450 yang ditulis oleh Daranida Utami tahun 2021. Adapun poin-poin yang akan dibahas pada penelitian kali ini, yang pertama, alasan penelitian, yang kedua, masalah penelitian, yang ketiga, tujuan penelitian, yang keempat, landasan teori, yang kelima, hipotesis penelitian, yang keenam, riset metode, yang ketujuh, desain dan hasil penelitian, yang kedelapan, kesimpulan. Alasan penelitian. Adapun penelitian ini dilakukan karena yang pertama, riset dilakukan dikarenakan masih banyak laporan keuangan yang tidak transparansi. Yang kedua, terdapat kesenjangan antara pihak yang mempunyai akses informasi kuat dan pihak yang memiliki akses lemah, mengakibatkan lembaga internasional memberikan penawaran jenis laporan yang tidak fokus pada laporan finansial saja. Sehingga hal tersebut memicu munculnya konsep pelaporan yang terintegrasi dan luas, yaitu pengungkapan integrated reporting. Adapun perbedaan jurnal acuan dengan jurnal yang direview, yang pertama dari jurnal Rahyuningsi, Hall, dan Pujiono tahun 2018 dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Struktur Kepemilikan terhadap Integrated Reporting, yang diterbitkan melalui Jurnal Akuntansi Akunesia dengan volume 7 nomor 1. Perbedaannya dengan jurnal yang direview terletak pada tahun penelitian. Dan yang kedua, dari Jurnal Indrawati N. Darlis E. dan Anzar A. tahun 2017 yang berjudul The Quarry of Earning Forecast, Analysis, Information Asymmetry, and Integrated Reporting, Case of Indonesia, yang diterbitkan melalui Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, volume 4, nomor 1, halaman 19 sampai 32. Perbedaannya dengan jurnal yang direview terletak pada tahun penelitiannya. Adapun masalah pada penelitian yang direview kali ini, yaitu yang pertama, terdapat pelaporan entitas secara tradisional yang tidak dapat memenuhi kebutuhan informasi sehingga Integrated Reporting Council atau IIRC mengembangkan suatu model dalam pelaporan, yaitu Integrated Reporting atau IR. Dan yang kedua, fenomena yang terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk diminta agar melakukan transparansi laporan keuangan untuk menjadikannya laporan yang terintegrasi. Adapun tujuan pada penelitian kali ini yaitu bertujuan untuk menganalisis pengaruh komite audit, profitabilitas, ukuran, dan leverage terhadap integrated reporting pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan alat analisis regresi berganda. Landasan teori, ada dua teori yang dipakai di dalam penelitian ini. Yang pertama, agensi teori Jensen dan McLean tahun 1976. Yang kedua, stakeholder teori Freeman tahun 1981. Kerangka berpikir dalam penelitian ini, yang pertama, komite audit berpengaruh positif terhadap integrated reporting. Yang kedua, profitabilitas berpengaruh positif terhadap integrated reporting. Yang ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integrated reporting. Yang terakhir, leverage berpengaruh positif terhadap integrated reporting. Hipotesis penelitian komite audit. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2006, komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam
mempertahankan independennya dan manajemen. Berdasarkan penelitian Yulian et al. 2021, Bahader et al. 2018, Ahmad 2017, Chairin dan Januarti tahun 2017 menemukan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan integrated reporting. Hipotesis pertama, semakin tinggi komite audit, semakin luas pengungkapan integrated reporting. Hipotesis yang kedua, profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dalam kaitannya dengan penjualan, total aktiva, dan modal sendiri. Hipotesis kedua, semakin tinggi profitabilitas, semakin luas pengungkapan integrated reporting. Yang ketiga, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan pengelompokan entitas ke beberapa kelompok seperti perusahaan besar, sedang, maupun kecil. Dikutip dari Sutipun 2017, ukuran perusahaan mengasumsikan bahwa perusahaan yang besar akan melaporkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil, baik informasi keuangan maupun non-keuangan. Berdasarkan penelitian Julian et al. 2021, Rahayu Ningsih dan Pujiono tahun 2018, Ahmad 2017, Indrawati et al. 2017 menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan integrated reporting. Hipotesis yang ketiga, semakin tinggi ukuran perusahaan, semakin luas pengungkapan integrated reporting. Terakhir, leverage. Rasio leverage adalah rasio total utang terhadap total ekuitas. Rasio ini menggambarkan struktur modal perusahaan. Pengawasan kepada perusahaan dapat dilakukan dengan cara pengungkapan informasi yang lebih luas seperti integrated reporting. Rahayu Ningsih tahun 2018. Hipotesis keempat, semakin tinggi leverage, semakin luas pengungkapan integrated reporting. Research method. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi yang digunakan, terdapat 167 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Jumlah sampel penelitian sebanyak 42 perusahaan. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis linear berganda. Variabel dan definisi operasional. Variabel Y. Integrated reporting merupakan proses yang menghasilkan komunikasi dari penciptaan nilai laporan tahunan dari waktu ke waktu. Pada buku Busko et al. Pada tahun 2013, halaman 7. Sedangkan variabel integrated reporting diproksikan dengan memberikan skor 1 untuk setiap indikator integrated reporting yang telah diterapkan oleh perusahaan, dan skor 0 apabila elemen integrated reporting tidak diterapkan oleh perusahaan. Variabel X pertama, Komite Audit menurut Komite Nasional Kebijakan Governance pada tahun 2006, Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus, atau sejumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Proksi yang digunakan dalam komite audit adalah menghitung jumlah anggota komite audit dalam perusahaan yang terdapat pada laporan tahunan keuangan perusahaan. Variabel X kedua, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dalam kaitannya dengan penjualan, total aktiva, atau modal sendiri. Proksi yang digunakan adalah ROA, Return on Asset, dengan dihitungnya laba setelah pajak dibagi total aset. Variabel X ketiga, ukuran perusahaan merupakan pengelompokan entitas ke beberapa kelompok seperti perusahaan besar, sedang, maupun kecil. Proksi yang digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan adalah dengan log natural dari total aset yang dimiliki perusahaan. Variabel X keempat, rasio leverage adalah rasio total utang terhadap total ekuitas. Rasio ini menggambarkan struktur modal perusahaan.
Proksi yang digunakan adalah DER dengan dihitungnya total hutang dibagi total ekuitas. Desain dan hasil pembahasan. Hipotesis pertama menyatakan bahwa semakin tinggi komite audit, semakin luas pengungkapan integrated reporting. Komite audit memiliki nilai T hitung sebesar 1,41 lebih dari 1,66 T tabel dengan nilai signifikan sebesar 0,300 lebih dari 0,05 yang artinya komite audit tidak berpengaruh terhadap integrated reporting. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit tidak dapat mempengaruhi pihak pengelola perusahaan dalam menyampaikan informasi non-keuangannya secara rinci, dikarenakan komite audit harus mempunyai keahlian dalam tata kelola yang baik dalam bidang industri, teknologi, hukum, dan kepemimpinan serta independensi dalam menghasilkan pelaporan yang berkualitas, menjalankan manajemen di perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prawesti pada tahun 2019. Hipotesis kedua menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas, semakin luas pengungkapan integrated reporting. Profitabilitas memiliki nilai T hitung sebesar 2,248 lebih dari 1,66 T tabel dengan nilai signifikan sebesar 0,026 kurang dari 0,05 yang artinya profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap integrated reporting. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan, semakin luas pengungkapan integrated reporting. Ukuran perusahaan memiliki nilai T hitung sebesar 3,522 lebih dari 1,66 T tabel dengan nilai signifikan sebesar 0,001 kurang dari 0,05 yang artinya ukuran perusahaan di sini juga berpengaruh positif signifikan terhadap integrated reporting. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulian pada tahun 2021, Rahayuningsi dan Pujiono pada tahun 2018, Ahmad pada tahun 2017, dan Indrawati pada tahun 2017. Hipotesis keempat menyatakan bahwa semakin tinggi leverage maka semakin luas pengungkapan integrated reporting. Leverage memiliki nilai T hitung sebesar 0,376 kurang dari 1,66 T tabel dengan nilai signifikan sebesar 0,708 lebih dari 0,05 yang artinya leverage tidak berpengaruh terhadap integrated reporting. Sejalan dengan stakeholders teori bahwa suatu perusahaan harus memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahayuningsi dan Pujiono pada tahun 2018. Kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komite audit dan leverage tidak berpengaruh terhadap integrated reporting. Dengan begitu, bahwa adanya komite audit tidak bisa mempengaruhi pihak manajemen perusahaan dalam menyampaikan informasi non-finansialnya secara lengkap. Kedua, variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap integrated reporting. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas dapat memotivasi pihak manajemen dalam mengungkapkan informasi yang lebih lengkap, disebabkan karena sumber daya yang ada sangat mendukung dan memadai sehingga dapat menarik minat pihak investor untuk menanamkan modalnya. Implikasi untuk ilmu dan praktek. Leverage sangat diperlukan untuk ekspansi perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan masih dalam proses berkembang dan masih membutuhkan pendanaan eksternal karena modal yang tersedia di perusahaan belum mencakup. Sedangkan variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif
signifikan terhadap integrated reporting. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas dapat memotivasi pihak manajemen dalam mengungkapkan informasi yang lebih lengkap disebabkan karena sumber daya yang ada sangat mendukung dan memadai sehingga dapat menarik minat pihak investor untuk menanamkan modalnya. Sedangkan ukuran perusahaan yang besar dapat memicu pengungkapan informasi yang lebih lengkap daripada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki tekanan politis dari masyarakat lebih tinggi akibat dampak yang ditimbulkan lebih besar juga. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang dapat diperbaiki pada penelitian yang akan datang. Yang pertama, durasi penelitian ini relatif pendek, yaitu jangka waktu 3 tahun. Yang kedua, hanya digunakan sampel perusahaan sektor manufaktur, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk semua jenis industri. Yang ketiga, integrated reporting pada penelitian ini hanya diukur berdasarkan ada atau tidak adanya elemen tersebut dalam laporan tahunan. Saran: pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji mengenai implementasi integrated reporting dengan variabel lain seperti aktivitas internasional, transfer kekayaan, visibilitas politik. Yang kedua, selain itu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini masih mengacu pada penelitian sebelumnya, di mana instrumennya dari penelitian luar negeri. Implementasi integrated reporting masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena pelaporan ini masih bersifat sukarela dan baru dalam format pelaporan. Harapannya di Indonesia segera membuat aturan baku mengenai standar maupun regulasi pengungkapan integrated reporting yang tentu saja disesuaikan dengan budaya yang ada di Indonesia. Itulah review jurnal dari kelompok pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 1 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.